Kata-kata Ahok kembali terbukti, BPK sudah busuk dari dalam. Kini jadi senjata makan tuan, berikan WTP 5 kali buat Anies, malah disalahkan korupsi Formula E. Mutiar. Ini apa bos BPK? Ya. Terus kepentingannya BPK apa kayak gitu Pak? Hah? Ngapain dia nunda-nunda hal kayak gitu? Makanya saya berpikir BPK ini isi lebih banyak oknum kalau begitu. Oh, Ini apa BPK? Ya kan, kamu kira berlindung atas institusi BPK saya takut sama kalian? Makanya saya bilang buka di pengadilan semua, biar kalian tahu BPK dikuasai oleh oknum-oknum yang berlindung di balik undang-undang. Jadi semua putusan ada di BPK. Dan mereka tidak punya, dikasih undang-undang BPK itu tidak boleh ada pihak ketiga melakukan perhitungan. Iya. Dia putuskan A, harus terima A. Selesai Anda. Nggak bisa di-challenge gitu ya? Nggak bisa. Intinya kami sudah menerima masukan dari Dewas, dan Dewas juga sudah secara bijak mengumpulkan kami, dan kami di titik temu sudah ingin menindaklanjuti apa yang di uang pajak yang mereka titipkan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan dan sesuai dengan seluruh prinsip good governance. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjawab pertanyaan soal apakah ia sudah merasa aman dari bidikan KPK dalam perkara dugaan korupsi penyelenggaraan balap Formula E. Pertanyaan tersebut diajukan oleh salah seorang peserta acara Chief Editor Dialog di Ballroom 1 Hotel Shangri-La, Surabaya, 17 Maret silam. Anies menilai apa yang berlangsung di KPK mengenai Formula E lebih sebagai opini daripada persoalan yang substansial. Sebab kata dia, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK telah mengaudit Pemprov Jakarta 3 kali berturut-turut pada 2020, 2021, dan 2022. Menurut Anies, dari keseluruhan audit BPK tidak menemukan masalah karena kalau ada penyimpangan yang merugikan negara, kata Anies, pastilah akan kelihatan. Anies berkata, jadi sebetulnya ramainya KPK ini yang paling tersinggung justru BPK. Lah mereka sudah mengaudit 3 kali dan WTP terus. Memang BPK tidak menemukan masalah karena keputusan BPK tidak dapat diganggu-gugat. Hal ini pernah disampaikan oleh Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang kala itu masih menjabat sebagai gubernur. Viral memang perseteruan antara Ahok dan juga BPK. Ahok pernah mengkritik peran BPK sebagai pengawas keuangan negara, namun tidak ada pihak ketiga yang mengawasinya. Pasalnya, apabila BPK sudah mengambil keputusan, maka tidak ada pihak yang berani melawannya. Ahok bahkan mengungkapkan apabila ingin mengajukan keberatan maka dapat diproses melalui Badan Kehormatan di BPK. Ahok menilai hal tersebut tidak adil karena keberatan diajukan kepada badan yang mengawasi kinerja BPK itu sendiri. Akibatnya, terdapat oknum yang memanfaatkan celah tersebut. Ahok kemudian menceritakan pengalamannya ketika dipanggil BPK terkait lahan untuk pembangunan rumah sakit Sumber Waras saat dirinya menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Menurutnya, saat itu BPK mempertanyakan kerugian negara akibat pembelian lahan dengan nilai NJOP yang tinggi. Pasalnya, menurut BPK, seharusnya Ahok sebagai gubernur dapat menentukan NJOP dengan nilai yang lebih rendah. Ia pun membalas bahwa kewenangan menentukan NJOP adalah Kementerian Keuangan. Apabila harganya diturunkan, ia menilai masyarakat di sekitarnya akan menuntut kebijakan tersebut. Maka dari itu bisa jadi yang terjadi pada Formula E memang seperti itu. BPK sengaja mengeluarkan WTP 5 kali berturut-turut agar bisa menutupi kesalahan Anies. Jadi terkesan bersih gitu loh. Jadi kata-kata Ahok memang terbukti. BPK memang sudah busuk dari dalam. Bagaimana bisa kelebihan bayar di segala lini, gelaran penuh aroma korupsi, tapi kok dapat WTP, bahkan 5 kali berturut-turut. Sedangkan di era Ahok yang ketat banget pengawasan keuangannya, malah nggak pernah dapat WTP. Aneh bukan? Dan sekarang Anies malah ogah disalahkan dan mengkambing hitamkan BPK atas semua kesalahan Anies pada ajang balap Formula E. Modiar jadi senjata makan tuan. Tapi di sisi lain, KPK memastikan penyelidikan soal Formula E masih berlanjut dan tidak ada tenggat waktunya. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, masih mempelajari dan menganalisis berbagai aspek soal Formula E. Tujuannya adalah untuk mencapai kesimpulan apakah ada atau tidak perbuatan pidana terkait gelaran balap mobil listrik tersebut.
Meski demikian, Ali belum bisa banyak memberikan informasi soal penanganan laporan tersebut karena proses penyelidikan yang masih berjalan. Sejumlah saksi juga telah hadir dan memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan terkait Formula E. Mereka adalah mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, mantan Sesmenpora Gatot S. Dewa Broto, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy, dan Wakil Ketua Komisi E, Anggara Wicitra. Jadi soal Formula E ini belum bisa dipastikan siapa tersangkanya, meskipun publik sudah mengira terang benderang bahwa aktor utamanya adalah Anies. Tapi atas kelicikannya melempar masalah, menjadikan dia lepas terus dari jeratan hukum. Jadi bagaimana untuk BPK? Akibat WTP-mu yang 5 kali kepada Anies, malah dijadikan kambing hitam atas kasus Formula E. Modiar senjata makan tuan. Bagaimana menurut Anda? KPK dapat ancaman jika Anies tersangka Formula E, maka kantornya dibakar. Rudi S. Kamri, jangan cemen. Kadrun busuk terus jegal KPK. Sehingga KPK itu setiap nyebut mau menyelidiki gitu, orang mau demo, KPK-nya mau dibakar. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Form itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Bahwa KPK mengalami kegamangan, ketakutan, karena setiap akan memeriksa Anies Baswedan diancam didemo, diancam dibakar kantornya, dan diancam dengan tuduhan politisasi. Kira-kira Anies tuh aman enggak kan? Itu kan kaitannya kemudian dengan KPK. Nah disitulah kemudian masuk soal KPK dan partai itu. Nah KPK-nya tuh begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal nggak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK, gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame, katanya ini menjegal Anies. Nah disitulah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny, gitu ya. Memang sih kadangkala isu politiknya macam-macam. Saya bilang pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik, nggak usah tanya ke pemerintah. Itu kata saya kepada kamu. Pegiat media sosial ternama Rudi S. Kamri menantang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang disebut Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD takut gedungnya dibakar jika mengusut kasus dugaan korupsi Formula E era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kata Rudi S. Kamri pada Minggu 19 Maret, KPK seharusnya berani bertindak, jangan cemen, jangan seperti ayam sayur. Hanya karena takut didemonstrasi bahkan kantornya dibakar, kemudian KPK takut memanggil Anies Baswedan. Kalau saya jadi ketua KPK, akan saya panggil Anies Baswedan untuk diproses hukum. Kalau ada ancaman, laporkan ke polisi. Simpel, saat ini yang dibutuhkan adalah nyali pimpinan KPK. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD secara belak-belakan mengatakan KPK selalu menerima ancaman setiap ingin memeriksa kasus dugaan korupsi Formula E di era Anies. Dalam cuplikan video yang salah satunya diunggah oleh pengguna akun Twitter @ch_kotimah2, Selasa 14 Maret, Mahfud mengatakan ada hambatan politis setiap KPK ingin menyelidiki Formula E. Pasalnya, kata Mahfud, setiap KPK mau memeriksa Formula E, mereka kerap dituding menjegal Anies sebagai capres untuk pemilihan presiden 2024. Tak hanya itu, kata Mahfud, bahkan muncul ancaman demonstrasi hingga membakar gedung KPK. Mahfud juga menjelaskan dalam laporan BPK, Formula E sebenarnya tidak boleh dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau juga APBD. Hal itu kata dia karena dalam undang-undang olahraga yang boleh dibiayai APBN atau APBD adalah yang disukai masyarakat luas, seperti contohnya sepak bola, bulu tangkis, voli dan sebagainya. Rudi S. Kamri kemudian merujuk komitmen fee yang sudah digelontorkan Anies ke Formula E Operation, yaitu sebesar 560 miliar. Bahkan jika melihat catatan BPK DKI Jakarta, besaran dana yang dibayarkan Anies kepada Formula E Operation total mencapai 53 juta pound sterling atau setara
983,31 miliar rupiah pada periode 2019-2020. Melihat pemaparan bukti-bukti tersebut, menurut Rudy, sekarang tinggal KPK berani atau tidak memeriksa Anies hingga tuntas. Memang KPK jangan maju mundur karena takut dituduh politisasi. KPK harus menjawab keraguan publik dengan memeriksa Anies. Jika tidak, berarti benar dong jika di KPK ada faksi Taliban.